Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, selamat datang di Jampang Siaran. Soal pajak kami yang jelaskan. Saya Arif Hidayat dan saya Ibnu Narozi. Oke, dalam kesempatan episode ketiga ini kita akan membahas apa ini Kak Ibnu kira-kira? Ya, kita akan membahas mengenai pengusaha kena pajak atau biasa disingkat sebagai PKP. Oke, karena PKP ini sangat penting ya Kak Ibnu ya. Iya. Salah satunya adalah dalam pemungutan pajak bertambahan nilai atau PPN, di mana PPN merupakan pajak terbesar kedua ya Kak Ibnu ya, setelah pajak penghasilan. PPH. Ya, oleh karena itu kita akan coba kembali menjelaskan mengenai PKP ini dalam 4 poin utama nih. 4 poin. Dalam 4 poin pembahasan nih Kak Ibnu ya. Kira-kira poin-poinnya apa saja nih Kak Ibnu? Yang pertama adalah siapa itu pengusaha kena pajak. Oke, siapa PKP? Kemudian kedua pemungutan PPN-nya. Pemungutannya. Kemudian pembuatan faktur pajak. Dan yang terakhir adalah SPT masa PPN. SPT masa PPN. Kalau gitu kita langsung aja nih Kak Ibnu, kita bahas dari poin yang pertama ya, dan termasuk yang paling penting nih, karena PKP perlu tahu bagaimana ketentuannya dari sisi perpajakan ya Kak Ibnu ya. Iya, betul Kak Arif, sesuai pengertian di dalam undang-undang, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Agak banyak ini Kak Ibnu ya. Cukup panjang ya. Cukup panjang ya. Tapi mungkin bisa kita rangkum. Pengusaha tadi itu bisa saja dia perorangan nih atau badan ya. Iya. Kemudian kalau mau kita contohkan itu dari semua tadi itu bisa aja dia produsen ya Kak Ibnu ya. Bisa produsen, bisa importir, eksportir, kemudian pedagang pada umumnya, distributor juga ya, pedagang dan distributor juga sama biasanya. Kemudian ada penyedia jasa ya, jasa tadi. Dan termasuk juga kayak itu tadi disebutkan barang tidak berwujud ya, dan jasa dari luar daerah PBN atau ini dari luar negeri ya? Iya. Oke. Ya, kemudian pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak ya, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 ya disebutnya di ketentuan kita, dan perubahannya disebut sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Oke, jadi tadi sudah kita definisikan pengusahanya. Nah, kemudian menjadi pengusaha kena pajak ini karena tadi menyerahkan barang dan atau jasa yang dikenai PPN ya Kak Ibnu ya? Iya, betul. Nah, barang yang kena pajak ini disebut PKP. Kemudian kalau jasa itu disingkat sebagai JKP ya Kak Ibnu ya? Kak Ibnu mungkin bisa dijelasin nih kira-kira proses dari pengusaha tadi menjadi PKP ini bagaimana nih? Apakah otomatis langsung jadi PKP gitu kan? Atau melalui melalui surat gitu dari kantor pajak, atau kantor pajaknya sendiri nih yang menetapkan si PKP-nya? Iya, ini memang cukup menarik ya Kak Arif. Oke. Secara ketentuan perpajakan, pengusaha yang menjadi PKP ini dilakukan melalui proses pengukuhan. Ada prosesnya. Istilahnya pengukuhan, yaitu pengusaha wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, jadi tadi kalau pengusaha sudah menyerahkan BKP dan atau JKP, wajib melapor nih ke kantor pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP. Jadi semua pengusaha yang sudah melakukan itu wajib nih menjadi PKP nih Kak Ibnu ya? Self assessment ya? Iya. Ya, namun walaupun begitu ya, tidak semua pengusaha diwajibkan melaporkan usaha. Oh, nggak semuanya. Bukan sebagai PKP. Oke. Ya, sesuai dengan ketentuan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN. Ya. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, C, F, dan D maupun H, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.
Oke, jadi ada pengecualian ya Kak Ibnu Ada ya. pengecualian. Pengecualiannya tadi disebut sebagai pengusaha kecil. Pengusaha kecil. Kemudian tadi disebut ada batasan nih Kak Ibnu. Kira-kira batasannya apa nih Kak? Mengenai batasan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013. Di pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Itu pengertian pengusaha kecilnya ya Kak Ibnu Itu ya. pengusaha kecilnya. Oke. Lalu di pasal 4 ayat 1-nya menyebutkan bahwa pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Oke, jadi di sini ya tadi pengertian batasan itu ya. Batasannya adalah 4,8 miliar. Tidak lebih ya, tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, kalau sudah melebihi 4,8 ini, maka si pengusaha tadi wajib ya Baru melaporkan wajib untuk dikukuhkan menjadi sebagai PKP. Oke, tadi disebutkan juga kegiatan yang pasal berapa tadi ya Kak? Pasal 4 tadi huruf A, mungkin itu ada kriterianya juga ya. Yang akan nanti kita akan jelaskan. Nah, Kak Ibnu, mungkin ini yang pertama kita akan coba lihat bagaimana sih fenomenanya. Banyak sekali nih wajib pajak yang belum ada kegiatan usaha nih yang kita temukan, kemudian dia mengajukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Sesuai dengan ketentuan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN mengatur bahwa pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian di ayat 2 mengatur apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Oke, jadi ini bisa dikatakan adalah ruang yang diberikan kepada pengusaha yang belum melewati batasan tadi Kak Ibnu ya. Iya. Mereka bisa memilih untuk menjadi PKP atau tidak, atau tadi bisa disebut sebagai pengusaha kecil Kak Ibnu ya. Iya. Nah, kalau mereka sudah memilih, kewajibannya sama kan? Yaitu tadi ya, memungut, menyetor dan melaporkan SPT masa PPN. Ya, jadi sebenarnya batasan ini adalah pemberian fasilitas ya. Fasilitas. Fasilitas atau kemudahan kepada pengusaha yang disebut sebagai pengusaha kecil karena dianggap masih perlu diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke. Yaitu tidak perlu memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP atau JKP-nya. Oke, jadi kemudahannya itu agar tidak perlulah melakukan penyetoran, walaupun sudah menyerahkan BKP dan JKP ya Kak Ibnu, tapi karena tidak melewati batasnya. Tidak melewati batasan. Jadi ini adalah fasilitas kemudahan ya kepada pengusaha. Oke Kak, kita sudah bahas nih mengenai PKP-nya. Kita coba bahas mengenai salah satu kewajibannya, yaitu pemungutan PPN nih. Ya, pemungutan PPN merupakan salah satu kewajiban setelah PKP dikukuhkan. Ya. Pada dasarnya setiap barang atau jasa itu dikenai pajak pertambahan nilai kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 1. Oke, jadi semua barang PPN. sebenarnya kena PPN ya kayak gitu ya? Iya. Tapi ada pengecualian ya di Undang-Undang Pasal PPN ada? 4A Undang-Undang PPN ya. Oke. Jadi dalam praktiknya pengenaan PPN terhadap barang dan atau jasa itu terjadi dalam 8 kondisi nih. Kondisi. Itu diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian impor barang kena pajak, kemudian penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha, Ya. kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, kemudian ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, kemudian ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, Oke. kemudian ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Agak banyak ya. Agak ada panjang ya. 8 kondisi ya. Kondisi ya. Dalam praktiknya ada 8 kondisi, tapi mungkin kawan pajak perlu memahami dari 8 kondisi ini hanya 5 yang pengenaan PPN-nya dilakukan wajib Apabila? oleh PKP gitu ya, yaitu tadi penyerahan BKP, penyerahan JKP, kemudian ekspor, baik ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Sedangkan yang ketiganya tadi ya Kak Ibnu ya, itu
tetap dikenakan PPN bagi siapapun yang melakukannya ya. Baik PKP maupun Baik non PKP ya. atau non PKP ya. Itu yaitu impor BKP, kemudian pemanfaatan barang BKP tidak berwujud, dan jasa kena pajak dari luar daerah PBN atau dari luar negeri. Oke. Ya, sampai di sini cukup jelas ya. Dalam hal pemungutan PPN wajib dilakukan oleh PKP. Oke. Selanjutnya bagaimana cara PKP tadi memungut PPN-nya? Oke, kita lanjut nih Kak Ibnu ya. Cara mungkin tadi kawan pajak sudah jelas mengenai siapa PKP, kemudian dalam hal apa PPN itu dikenakan ya Kak Ibnu ya. Sekarang kita membahas mengenai bagaimana memungut PPN. Pemungutannya? Mungkin kita coba uraikan bahwa dalam kegiatan transaksi-transaksi tadi itu ada yang namanya penjual dan ada yang namanya pembeli gitu ya. Nah, PPN ini itu bersifat sebagai pajak atas konsumsi, sehingga PPN-nya nanti yang menanggung ini kan adalah si konsumen akhir ya Kak Ibnu ya, atau pembeli yang terakhir ya, pembelian terakhir. Misalkan si penjual sudah menjadi PKP, maka kewajibannya tadi itu sudah ada yang memungut PPN, dan memungut PPN-nya ini melalui mekanisme penerbitan faktur pajak. Nantinya si pembeli yang menjadi konsumen akhir dan menjadi penanggung beban PPN harus membayar harga jual ya, harga jual bisa itu barang atau jasa plus PPN. Betul sekali Kak Arif. Jadi sesuai Undang-Undang PPN, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ketentuan mengenai faktur pajak ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 dan Per Nomor 03 Tahun 2022. Jadi PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap transaksi yang dikenakan PPN sesuai dengan 5 kondisi tadi ya. Oke. Apa 5 kondisi tadi? Saya coba ulangin ya. Tadi ada penyerahan BKP, ya, penyerahan JKP, kemudian ekspor ya. Ekspor ada 3, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Oke Kak Ibnu. Ya betul. Jadi PKP membuat faktur pajak untuk melakukan pemungutan PPN dari lawan transaksinya. Lawan transaksi berhak atas faktur pajak tersebut sebagai bukti bahwa telah dipungut PPN yang terutang. Faktur pajak yang dibuat oleh PKP adalah faktur pajak keluaran, sebagai faktur pajak keluaran. Kemudian bagi lawan transaksi yang menerima faktur pajak, pembeli disebut sebagai faktur pajak masukan. Okay. Kemudian PPN yang dipungut dari lawan transaksi tersebut wajib disetorkan ke kas negara oleh PKP yang memungut PPN tadi. Oke, jadi faktur pajak itu adalah sarananya. Kemudian kalau yang menerbitkan si penjual adalah pajak keluaran ya, Kak Ibnu ya. Kalau yang pembeli atau yang menerima faktur pajak ini namanya pajak masukan. Pajak masukan. Kemudian ada PPN yang dibayar tadi itu akan disetorkan sama si penjual ya, ke kas negara. Nah, nilai yang disetorkan ini kan tadi adalah rekapitulasi dari pajak keluaran dan pajak masukan ya Kak Ibnu ya. Dan akan muncul ini di dalam SPT. Betul ya Kak Ibnu ya? Dalam akan muncul di SPT. Nah, kita akan coba bahas ya Kak Ibnu bagaimana mengenai pelaporan SPT-nya, dan merupakan poin kita yang terakhir nih ya. Iya. Oke, untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang digunakan oleh PKP adalah formulir 1111. Formulir ini terdiri dari induk SPT, lampiran AB sebagai rekapitulasi penyerahan dan perolehan, lampiran A1 untuk ekspor, lampiran A2 untuk penyerahan dalam negeri, lampiran B1 untuk pajak masukan impor, dan pemanfaatan PKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah PBN. Kemudian B1 untuk B2 ya, B2 untuk pajak masukan dalam negeri. Kemudian B3 untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Iya. Jadi tadi ada lampir-lampiran yang merupakan isinya itu adalah faktur-faktur pajak ya, baik itu faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Ya, begitu ya Kak Ibnu ya. Kemudian nanti akan direkapitulasi di lampiran AB. Dan akhirnya nanti akan dibawa ke lampiran atau bagian induk, yaitu sebagai perhitungan akhirnya ya. Apakah nanti si PKP harus setor atau bagaimana? Seperti itu kira-kira Kak Ibnu ya. Ya, nilai kurang bayar atau lebih bayar ini menentukan apakah PKP wajib menyetorkan PPN pada masa yang bersangkutan atau tidak di dalam SPT-nya ya.
Dalam hal nilai pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka akan muncul nilai kurang bayar di induk SPT masa PPN. Sebaliknya, apabila pajak masukan yang berhak dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka status SPT-nya akan menjadi lebih bayar. Atas lebih bayar tersebut dapat diminta pengembalian atau kompensasi ke masa pajak berikutnya. Kemudian apabila tidak ada selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran, PKP tidak ada transaksi, maka SPT masa yang bersangkutan statusnya adalah nihil. Oke, ini berkaitan nih sama yang tadi, ada PKP yang belum ada kegiatan tapi sudah menjadi PKP gitu kayaknya. Nah, untuk SPT tadi itu ada 3 tadi, mungkin kita rangkum ya. Bisa dia berstatus sebagai SPT kurang bayar, ada nilai setoran berarti ini Kak Ibnu ya. Kemudian SPT lebih bayar. Ya, lebih bayar ini bisa dikompensasikan atau diminta pengembalian ya, gitu Kak Ibnu. Yang terakhir tadi yang nihil ya. Oke. Bagaimana ini Kak yang mengenai yang SPT ini? Ya, untuk PKP yang belum ada kegiatan sama sekali, apakah tetap wajib lapor atau tidak, ini bagaimana nih? Oke, kalau yang nihil tadi ya, berarti kita coba bahas. Kalau SPT yang nihil, biasanya ini karena antara pajak masukan dan pajak keluarannya itu sama ya, bisa sama. Atau yang tadi, kalau tidak ada kegiatan sama sekali dan dia termasuk sebagai pengusaha kecil. Biasanya wajib pajak yang seperti ini tuh karena baru memulai usaha atau baru saja mendirikan perusahaannya ya. Baru mendirikan perusahaan, kemudian mendaftar PPP dan langsung mengajukan PKP. Kalau secara ketentuan kan memang benar ya, kalau mereka melakukan penyerahan PKP dan atau JKP. Tetapi sebenarnya ada batasan. Yang tadi ya Kak Ibnu ya, ada batasan 4,8 yang merupakan fasilitas kemudahan. Apakah si pengusaha kecil ingin menjadi PKP atau tidak? Kalau belum melewati kan mesti bisa tidak menjadi PKP ya. Tapi kalau sudah memilih, maka kewajibannya sama, yaitu melaporkan, memungut, menyetor dan melaporkan SPT. Kak Ibnu, mungkin tadi sudah kita bahas pemungutannya, faktur pajaknya, dan terakhir laporan SPT-nya. Ini ada batas waktunya nggak kira-kira? Ya, untuk penyetoran PPN yang kurang dibayar, jadi apabila statusnya kurang bayar tadi, status SPT kurang bayar, maka dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum SPT masa tersebut dilaporkan. Kewajiban pelaporan SPT masa PPN juga sama, dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Oke, jadi kewajibannya itu akhir bulan berikutnya ya? Akhir bulan berikutnya. Kalau ada setoran, berbarengan juga dengan SPT-nya, sebelum SPT disampaikan ya, akhir bulan berikutnya juga. Untuk caranya Kak Ibnu, untuk cara lapor dan cara setornya ini bagaimana ini? Kemudian untuk setorannya, wajib pajak tinggal membuat kode billing melalui aplikasi DJP online. Dengan kode setorannya adalah 41121100, setoran PPN ya, yaitu setoran PPN masa. Kemudian untuk pelaporannya juga gampang nih sekarang, tinggal menggunakan situs yang disediakan oleh DJP, yaitu web e-faktur. Ya, betul sekali Kak Ibnu ya. Jadi kawan pajak yang sudah berstatus sebagai PKP ada kewajibannya, otomatis ya kewajibannya itu ada tadi, memungut, menyetor dan melaporkan SPT. Dan yang tidak ada kewajiban kegiatan pun ada kewajibannya tetap, yaitu lapor ya, minimal lapor SPT setiap bulan. Nah, kawan pajak jika merasa perlu penjelasan lebih lanjut atau masih bingung dengan kewajiban perpajakannya, kita menyarankan untuk berkonsultasi ya Kak Ibnu ya, langsung ke KPP biar nanti dijelaskan oleh petugas ya. Di mana Kak Ibnu? Di helpdesk ya? Ya, di helpdesk kita. Di helpdesk. Oke. Ya, tapi mungkin masih ada yang perlu dijelaskan lagi nih Kak Arif. Oke, di sini kita akan coba jelaskan lagi nih. Apa itu Kak Ibnu? Jadi bagaimana kalau misalnya untuk PKP yang sudah dikukuhkan ya sebagai PKP sudah dikukuhkan, sudah memiliki PKP yang belum dikukuhkan sebagai PKP tapi memiliki omset justru yang belum dikukuhkan tapi dia sudah punya omset ya. Ya, ini menarik ini Kak Ibnu, karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa batasan 4,8 miliar ini adalah fasilitas. Nah, kalau sudah melewati batasan ini secara ketentuan undang-undang sudah punya kewajiban ya. Tanpa menjadi PKP pun secara undang-undang sudah ada kewajiban ya Kak Ibnu ya. Sudah wajib. Nah, artinya sebelum pas 4,8 miliar ini kawan pajak ini sudah punya kewajiban untuk segera mengukuhkan menjadi PKP, karena kewajibannya sudah melekat ya. Kalau sudah lewat batasan 4,8, kewajibannya sudah ada memungut
menyetor dan melaporkan SPT masa PPN. Nah, jika tidak dilakukan secara ketentuan undang-undang, kawan pajak dapat ditetapkan oleh kantor pajak menjadi PKP, dan tentunya dalam proses penetapan ini akan ada penagihan PPN ya yang belum dipungut ya, gitu kan, ada penagihan PPN yang belum dipungut beserta sanksinya. Nah, untuk sebaliknya, untuk apabila sudah PKP namun belum atau tidak melaporkan SPT-nya, bagaimana ini? Kalau belum melakukan kewajibannya ya, salah satunya lapor tadi ya. Ya tadi itu sama, PKP, ada sanksinya kayak Ibnu kan. Sanksinya kalau tidak melaporkan SPT masa PPN ataupun terlambat ya, karena tadi ada batas waktu akhir bulan berikutnya. Sanksinya ada, yaitu denda 500.000 per masa pajak. Ya, sayang sekali ya kalau sampai tidak lapor ya. Itu ya, betul. Ya, sekali lagi kita sampaikan ya kawan pajak, sebagai PKP terdapat peran yang besar sekaligus tanggung jawab yang besar. Ya, mudah-mudahan kawan pajak dengan penjelasan dalam video kali ini memberikan kemudahan ya, atau nantinya kawan pajak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Baik Kak Ibnu, demikianlah Jampang Siaran episode ketiga. Terima kasih sudah menonton. Pajak Kuat Indonesia Maju, KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan, kerja mampu bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jampang Siaran berikutnya.